in the air, you can't help but look up at the same sky. Kawasan Asia Tenggara kembali dibuat mengelus dada sekaligus menahan tawa tipis. Jagat pertahanan mendadak heboh setelah mendengar kabar dari tetangga kita yang terkenal amat optimis, Filipina. Belum habis dengung cerita soal mimpi basah KF-21 Boramae yang mendadak ditampar kenyataan pahit getir, di mana Manila harus gigit jari karena isu klasik. Duitnya kagak ada. Kini mereka melontarkan manuver yang jauh lebih dramatis. Tak tanggung-tanggung, rencana akuisisi 32 unit Eurofighter Typhoon Tranche 5 diembuskan ke publik. 32 unit Typhoon Tranche 5. Man, that's bold. Tapi tunggu dulu. Bagi para pengamat yang paham betul track record pengadaan alutsista Manila, kabar ini tidak disambut dengan tepuk tangan meriah, melainkan kerutan dahi. Pemerintah dan Angkatan Udara Filipina ini langganan memberi PHP. Bertahun-tahun menggaungkan program multi-role fighter, ujung-ujungnya yang mendarat nyata di landasan hanyalah jet latih tempur ringan seperti FA-50PH. Pesimisme publik bukan tanpa alasan. Eurofighter Typhoon Tranche 5 itu bukan cuma canggih, tapi harganya mahal tak tertolong, baik dari biaya akuisisi awal hingga flight hour cost-nya. Meragukan Filipina sanggup memboyong 32 unit monster Eropa ini bukanlah bentuk merendahkan, melainkan bentuk rasionalitas atas realita anggaran pertahanan mereka. Godfather ASEAN hanya tersenyum kecut. Melihat riuh rendah adik-adik di ASEAN, khususnya Filipina yang hobi melontarkan ekspektasi setinggi langit tapi realita budget masih menggapai bumi, para Godfather di kawasan ini hanya bisa tersenyum kecut. Lucu memang melihat Manila, ibarat anak kecil yang baru belajar mendayung perahu karet, tapi sudah koar-koar di warung mau beli kapal induk. Filipina ini seperti tak kapok-kapok melemparkan wacana beli jet tempur kelas atas, seolah lupa kalau tagihan operasional FI-50 saja sudah bikin napas kehabisan oksigen. Pengin punya sula pemukul udara kelas berat, tapi anggaran pertahanannya masih terseok-seok dialokasikan untuk urusan internal. Janji manis EMRFA dari era ke era cuma jadi pepesan kosong yang berujung dokumen penawaran di atas meja kementerian yang berdebu. Sementara sang adik di utara ini masih sibuk berkhayal dan memegang brosur Eurofighter Typhoon Tranche 5 sambil gigit jari. Dua Godfather sejati ASEAN, Indonesia dan Singapura, cuma geleng-geleng kepala. Mereka memandang manuver Manila ini bukan sebagai ancaman konstelasi militer, melainkan sekadar hiburan pembuka hari di jagat pertahanan kawasan. Dua Godfather ASEAN, real tempur berotot di arsenal. Mengapa Indonesia dan Singapura berhak tersenyum sinis? Karena di saat Filipina masih sibuk merangkai kata-kata manis di media massa, dua raksasa ini sudah duduk manis di ruang kendali dengan tuas jet tempur berotot di genggaman. Lihat saja Singapura melalui RSAF. Mereka tidak pernah berwacana. Tanpa banyak drama, RSAF sudah mengeksekusi integrasi F-15SG dan F-16 Viper. Bahkan sudah melompat jauh mengamankan jet generasi kelima, F-35B dan F-35A. RSAF tidak butuh 30. Dua unit wacana di kertas. Armada mereka sudah terkoneksi dalam jaringan CE-4IS Air tingkat tinggi yang siap melumpuhkan target sebelum lawan menyadari apa yang terjadi. Lalu bagaimana dengan Indonesia lewat TNI Angkatan Udara? Sang heavyweight Godfather ini jelas bermain di liganya sendiri dan melangkah jauh melampaui ekspektasi kawasan. TNI Angkatan Udara sudah menyelesaikan fase bermimpi sejak lama. Pembelian Dassault Rafale dari Prancis yang awalnya 42 unit kini bahkan mengembang hingga membuka opsi penambahan hingga 66 unit. Dan itu baru permulaan. Kombinasi TNI, Angkatan Udara dan RSAF adalah bukti nyata bagaimanakah militer kelas atas bekerja. Deal ditandatangani, dana dikucurkan, teknologi ditransfer, dan jet berotot ditempatkan di hanggar-hanggar pangkalan utama. Bagi TNI, Angkatan Udara dan RSAF, urusan menguasai langit itu bukan soal seberapa keren brosur yang kamu pamerkan ke wartawan, tapi berapa banyak jet tempur Omni-Roll dan siluman asli yang siap scramble detik ini juga. Jadi pas Manila koar-koar mau Typhoon Tranche 5, ya TNI Angkatan Udara sama RSAF cuma bisa nyeletuk. Gue sih udah basah kuyup di kolam jet berotot, lu baru mau nyemplungin jempol kaki. Eurofighter Tranche 5 versus realita militer modern. Sekarang, mari kita bicara sebagai analis, bukan cuma penonton. Kenapa wacana 32 Eurofighter Typhoon Tranche 5 Filipina ini sangat diragukan secara teknis maupun ekonomis? Masalah utamanya ada pada biaya akuisisi dan cost per flight hour.
Eurofighter Typhoon Tranche 5 memang dilengkapi radar AESA Captor E dan avionik papan atas, namun biaya operasionalnya bisa membengkak hingga puluhan ribu dolar per jam terbang. Mengingat alokasi anggaran pertahanan Filipina yang ketat, sangat meragukan mereka sanggup menanggung jam latihan pilot agar mencapai standar combat ready yang ideal. Selain isu dana, ada tembok besar bernama infrastruktur dan supply chain. Mengoperasikan jet tempur twin engine berspesifikasi tinggi membutuhkan fasilitas pangkalan khusus, rantai pasok suku cadang yang rumit, serta SDM teknisi berpengalaman. Melompat langsung dari jet ringan FA-50 ke Typhoon Tranche 5 tanpa tahapan perantara adalah pertaruhan ekosistem yang sangat rawan memicu kegagalan operasional. Pada akhirnya, ini bukan sekadar urusan doktrin pertahanan kawasan di Laut Cina Selatan. Senjata secanggih dan semahal apapun tanpa kepastian readiness rate yang tinggi hanya akan berakhir menjadi hangar queen, alias hiasan hanggar yang megah, namun lumpuh di darat karena kehabisan anggaran perawatan. Dunia militer adalah dunia realita politik dan ekonomi, bukan tempat untuk sekadar gagah-gagahan di halaman media massa. Menembakkan narasi beli 32 unit jet tempur kelas atas itu mudah, namun mentransfer pembayaran dan menerbangkannya di udara dalam skadron yang siap tempur adalah urusan beda level. Singapura sudah membuktikannya dengan konsistensi presisi, Indonesia sudah membuktikannya dengan keberanian mengeksekusi deal raksasa Rafale, hingga investasi strategis di KF-21 dan KAN. Untuk tetangga kita yang sedang berangan-angan, kami hanya bisa mendoakan agar wacana kali ini tidak kembali menguap menjadi PHP berikutnya. Karena di samudra persaingan geopolitik Asia Tenggara, yang dihitung adalah berapa banyak jet berotot yang siap lepas landas saat siren berbunyi, bukan berapa banyak brosur jet tempur yang ada di meja kementerian.